Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indri Jatinentia. Saya di sini akan menyajikan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat kaya dan berpengaruh khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan sebagai upaya memerdekakan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memerdekakan individu, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendidikan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang pandai secara akademis, tetapi juga yang mampu berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua, pendidikan dalam lingkungan yang alami. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan perkembangan alami anak. Ia percaya bahwa anak-anak harus belajar dalam lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan potensi alam mereka atau dapat disebut juga kodrat alam. Kemudian yang ketiga, tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Ketiga elemen ini harus bersinergi untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Yang keempat, asah, asih, asuh. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep asah, mengasah keterampilan dan pengetahuan, asih memberi kasih sayang, dan asuh membimbing dan mendampingi. Ketiga aspek ini harus menjadi landasan dalam pendidikan. Yang kelima, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ini semboyan yang sering kita dengarkan. Prinsip ini berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya teladan, motivasi, dan mendukung dalam pendidikan. Secara keseluruhan, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat visioner dan holistik. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Prinsip-prinsip yang diajarkan Ki Hajar Dewantara memberikan fondasi yang kuat untuk sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan memberdayakan. Upaya berkelanjutan untuk mereformasi dan menyelaraskan sistem pendidikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan sangat bermanfaat bagi generasi masa depan. Kemudian sebagai pembelajar, guru dan pembelajar atau dapat juga disebut sebagai murid, saya akan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam berbagai aspek berikut. Sebagai pembelajar atau guru, 1. Engarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Saya harus selalu memberikan teladan yang baik kepada siswa, baik dalam hal etika, disiplin, maupun cara berpikir kritis. Menjadi panutan dalam tindakan sehari-hari dan kunci untuk membangun kepercayaan dan hormat dari siswa. Karena pentingnya peran guru sebagai model yang dapat ditiru oleh murid-muridnya. Guru harus menjadi cermin dan nilai-nilai yang ingin ditanam. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah membangun semangat. Saya akan aktif membangun semangat dan motivasi belajar siswa dengan mengapresiasi usaha dan pencapaian mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang. Karena motivasi intrinsik sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Guru perlu mendorong murid untuk menemukan kebahagiaan dalam belajar. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Saya akan selalu siap memberi dukungan dan dorongan kepada siswa, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan. Mendorong mereka untuk berani mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Karena peran guru sebagai pendorong di belakang yang memberikan kebebasan, namun tetap mengarahkan dengan bijaksana.
Yang keempat, pendidikan holistik. Asah, asih, asuh. Saya akan mengembangkan keterampilan asah, memberikan kasih sayang, asih, dan membimbing asuh secara seimbang. Menghargai potensi unik setiap siswa dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Karena pendidikan harus mencakup aspek intelektual, emosional, dan sosial, memastikan bahwa siswa berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Sebagai pembelajar murid, yang pertama, pendidikan sebagai upaya memerdekakan. Saya akan mengembangkan diri secara mandiri, berusaha untuk berpikir kritis dan mandiri dalam memecahkan masalah, memanfaatkan kebebasan belajar untuk mengeksplorasi berbagai pengetahuan dan keterampilan baru. Karena pendidikan harus memerdekakan individu dan memberikan kebebasan berpikir. Sebagai murid, penting untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan kritis. Yang kedua, belajar dalam lingkungan yang alami. Saya akan berusaha menciptakan dan memanfaatkan lingkungan belajar yang mendukung dan alami, baik di dalam maupun di luar kelas. Menyesuaikan cara belajar sesuai dengan ritme dan minat pribadi, karena pendidikan harus mengikuti perkembangan alami anak dan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Menemukan cara belajar yang sesuai dengan diri sendiri adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga, mengintegrasikan tri pusat pendidikan. Saya akan aktif mencari pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Mengintegrasikan pengalaman dari berbagai sumber untuk pembelajaran yang lebih kaya dan bermakna. Karena pendidikan terjadi dalam 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai murid, penting untuk memanfaatkan semua sumber pembelajaran ini. Yang keempat, menjaga semangat belajar sepanjang hayat. Saya akan selalu mempertahankan rasa ingin tahu dan semangat belajar sepanjang hidup, menyadari bahwa belajar adalah proses berkelanjutan dan tidak terbatas pada bangku sekolah. Karena pendidikan adalah proses seumur hidup, penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri di setiap tahap kehidupan. Dengan menginternalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik sebagai guru maupun murid, saya bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bermakna, mendukung dan memberdayakan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga dalam pengembangan pribadi secara keseluruhan. Terima kasih, sekian penyajian saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.